Gue dari dulu juga mempertanyakan lagi mana nih ada pembanding satu tempat CT-nya bisa beda-beda. Jadi standarnya sebenarnya yang mana? Dampak dari dinyatakan positif itu, syuting batal, misalnya tiket pesawat angus misalnya, hotel angus, PCR pembanding kita habis duit. Ya dong, nggak ada yang ganti loh. Nggak nanya doang, kan kita beli. Iya. Jadi emang ya gue dilema ya, gue pasti mendukung ya program pemerintah ini karena ini kan memang pandemi. Betul. Gue juga melakukan semua yang diwajibkan di saran protokol kesehatan. Tapi dari dulu pertanyaan gue juga kurang lebih sama malu, standarisasi itu sebenarnya yang dipakai mana? Gue tuh yang gregetan anak-anak gue nggak bisa sekolah. Anakku juga sama. Ayo dong, terutama Pak Nadiem ya kan, sekolah diinin lagi lah. Kapan lagi kita hidup dengan ketakutan seperti ini? Anak-anak gue harus sekolah dan emaknya tuh stres kalau anaknya di rumah terus. CPR tanya-tanya, ikutin yuk. Gengs, ketemu lagi di Rico CPR Channel. Apa kabar? Sehat ya? Hari ini saya mau ada kegiatan tapi kegiatan itu kebetulan ketemu teman lama. Lagi duduk aja. Tahu nggak? Yang identik dengan jebret. Waduh, main bola, jebret, gol. Yuk, orangnya di pojok. Let's go. Ini dia orangnya di pojok kan. Valentino Simanjuntak. Situ aja tuh. Halo. Apa kabar Valen? Baik. Sinian apa? Wah, presenter kondang dan mahal. Kondangan. Gue lagi santai aja ketemu Valentino Simanjuntak. Gimana Per? WhatsApp dulu, sehat ya? Apa? Lo pakai masker gitu tuh? Oh enggak, maksudnya gue baru protokol kesehatan. Ya kan tadi kan lo ngagetin gue. Artinya kan semua orang ngelihat gue tuh kalau lagi sendirian pun gue pakai masker. Begitu bareng-bareng baru buka. Oh iya. Tapi kan PCR terus. PCR kita rajin. Tempat gue siaran parah. Colok terus. Sama, seminggu bisa 4 kali. Waktu kemarin komentator ada yang kena baru sehari PCR lagi, besok kena PCR lagi. Yang gue bingung 7 orang abis bareng sama gue kena semua Per. Gue enggak. Nah ini gue lo hati-hati ya. Mendadak aja lo. Tenang gitu. Lu udah S3 ya? S3. Enggak, gue cuma baru sekali. Bukan 2 lu. Enggak. Yang kemarin ya? Iya. Isunya. Iya. Itu pengen gue tanya sama lo tuh. Ini kita ngebahas nih, seru juga tuh gitu. Karena gue langsung pembanding dan negatif. Iya, terus? Mau marah nggak? Ya gue sebenarnya dari dulu mau ngomong di IG gue. Nah, gini aja deh, gue pengen nanya itu sama lo. Cuma kan IG gue udah terlanjur yang di bola-bola. Gue dari dulu juga mempertanyakan lagi mana nih ada pembanding satu tempat CT-nya bisa beda-beda. Jadi standarnya sebenarnya yang mana gitu. Gue pengen tanya sekalian deh, nanti Satgas Covid atau siapapun saya mau nanya ini. Kalau jawaban Valen gimana? Gini, saya pernah dinyatakan tiba-tiba belum lama, sebulan lalu mau syuting kan? Ya. Atau saya mau syuting waktu itu, TV-nya sama. Kalau versi Valen jawabannya macam mana, gue nggak tahu. Jadi gini, sekitar sebulan lalu, misalnya gue dinyatakan, oke, positif PCR. Loh, gue nggak ngerasa apa-apa gitu. Karena gue penyintas, gue dulu setahun dulu pernah. Ada tahu rasanya lain. Gue bilang, tadi dulu jangan diposting dulu. Karena gue mau pembanding boleh nggak ke Peduli Lindungi misalnya. Oke, boleh Mas Eko. Dampak dari dinyatakan positif itu, syuting batal, misalnya tiket pesawat angus misalnya, hotel angus, PCR pembanding kita habis duit. Ya dong, nggak ada yang ganti loh. Industrinya jalan terus, alat kesehatannya. Nggak nanya doang, kan kita beli. Iya, betul. Langsung dan kalau PCR kan lo nggak bisa yang sendiri. Iya, susah. Emang harus yang di lembaganya. Nggak ada lembaganya. Oke, dinyatakan positif lah. Iya. Gua hari keluar positif, gua langsung ke rumah sakit pembanding. Iya. Ada datanya, keluarlah negatif. 2 tempat. Oke. Antigen juga ini negatif. Ini positif. Gua nggak mempermasalahkan, bingung standarisasi yang dipakainya, CT-nya lah, inilah, pokoknya endingnya positif, pembandingnya negatif. Ya. Dampak dari positif ini rugi gue banyak. Ya. Duit, batal kontrak segala macam. Nah, kalau gue boleh nanya, itu bisa rembes nggak pertanyaan kerugian yang didapat dari si individu? Jadi ya udahlah, gue maafin. Oke, taruhlah error, skip, miskom, apapun itu. Oke, lupakan itu. Tapi gue bisa apa ya namanya? Atau kalau kita komplain sama yang menyatakan positif cukup ya udah maaf aja kali. Gitu doang. Menurut lu gimana? Ini emang tricky ya. Maksud gue tricky tuh tidak ada jawabannya yang gue tanya-tanya gitu, karena waktu itu juga gue mengalami orang yang gue kenal. Iya. Ketika dia positif, karena dia banyak yang positif tuh nggak yakin. Ya. Sehingga dia cari pembanding. Pembanding. Nah,
ternyata di pembandingnya itu negatif. Negatif. Dulu Per, ketika lo ada pembanding negatif, Ya. belum ada peduli lindungi. Ya. Yang penting lo bawa hasilnya, Ya. lo bawa aja negatif. Betul. Sisanya adalah kesadaran diri lo Iya. bahwa sebenarnya ada yang bilang gue positif nih. Iya. Tapi toh gue nggak kenapa-napa kan. Iya. Akhirnya gue pakai aja yang negatif. Iya. Terus kan kemudian kita ada apps tuh. Ya. Nah di apps itulah yang sebenarnya nyangkut kan. Benar. Sekarang bisa kelihatan hitam. Ya. Untuk hijau lagi tuh perlu proses. Betul. Ada lo misalnya udah PCR lagi. Ya. Yang gua dapet jawabannya katanya saat lo melakukan PCR, katanya adalah bagian dalam tubuh lo yang dalam sepersekian waktu itu bisa berbeda. Absurd. Nah itu makanya, itu satu. Kedua, ada lagi yang menyatakan kalau lo positif, Ya. kalau lo mau cari pembanding harus 1 kali 24 jam setelah lo dinyatakan positif. Gue udah lakukan itu dan negatif. Betul, dan ternyata kan negatif. Negatif. Dan yang ketiga katanya pada saat lo dinyatakan positif, lo harus tahu CT-nya berapa. Iya. Karena katanya di atas 30, di bawah 35 kan tetap positif. Iya. Tapi kemungkinan hanya Tidak menularkan, bahasanya doang. tidak menularkan dan waktunya cepat. Ya. Nah, ketika pertanyaan dia ini, Iya. yang dia bilang apakah bisa kita mendapatkan Pergantian. gantilah dari potential loss kita? Iya, betul. Sekarang jawabannya ya tentu tidak. Jadi ya maaf aja kali gitu. Ya udah jelas secara mesin dia akan menyatakan bahwa ya di mesin gua lu dibilang positif gitu. Nah, Tapi pembanding ketika yang akhirnya lain, pembandingnya itu menyatakan lo negatif ya apple to apple nih. jawabannya bukan selalu jawaban yang sering gua dapat adalah ya kondisi saat lo melakukan PCR itu ada perbedaan gitu jawabannya seringnya. Padahal masih dalam 24 jam. Masih dalam 24 jam atau sehari setelahnya kan Iya, yang lo betul. bilang tadi kan. Iya. Sehingga ketika sekarang udah ada aplikasi tersebut kan katanya waktu itu harus 2 kali PCR dulu. Iya. Sehingga dia bisa hijau lagi. Iya. Nah sekarang kan katanya ada yang baru 1 kali PCR saja asal atau paling cepat 7 hari setelah Iya. lu Betul. positif Iya. itu baru hijau lagi. Iya. Nah jawaban medisnya kan yang gue juga nggak ngerti, jawaban medisnya kan adalah langsung ditelepon nggak sama orang appsnya? Enggak. Kirain langsung Enggak, kedengeran enggak, wawancara kita. Bukan. Siapa tahu mau dikasih penjelasan. Anak bola ini mah. Soalnya kan pada saat lo dinyatakan positif, Iya. lo kan juga dapat WA kan Iya. dari Dinkes. Iya. Kami telah mendapat laporan bahwa Anda hasilnya positif. Iya. Apabila Anda membutuhkan telemedicine, Iya. kan dikirimin tuh. Iya. Artinya apa? Kita terrecord bahwa kita pernah Nah, kalau ada yang gue minta hold dulu. ya. Saya mau pembanding. Jadi jangan istilahnya positif. Oke, pas pembanding negatif. Ya. Yang jadi pertanyaan gue kan gitu. Maksudnya gini, kita ya, saya pribadi sangat mendukung program pemerintah. Oh iya dong. Gue bukan nggak mau dicolok-colok, tapi untuk nyolok-nyolok PCR segala macam duit keluar. Iya. Ketika dinyatakan positif, kita udah rugi banyak nih, potensial loss, duit apa? Bukan lo dibayarin sama yang Enggak. ngasih kerjaan. Yang ngasih yang ini enggak dong, pas gue mesti pembanding 2 rumah sakit. Itu bayar sendiri. Bayar sendiri, 275 misal. Dan itu sekarang 275 per. Kali 2 kali rumah sakit Gua dulu zaman nggak punya 800. kerjaan. Tapi karena gue sering keluar untuk kesadaran diri gue ke rumah, Ya. itu masih yang 1 koma. 1 koma. Itu berapa kali tuh gue? Baru turun ke 900. Iya. Baru turun ke Gopek, baru turun ke 275. Iya. Jadi can you imagine kalau juga gue mau hitung-hitungan gitu ya. Iya. Dan memang harusnya iya. Iya. Ya, itu udah berapa banyak yang sebenarnya memang keluar dan melebar lagi dari yang lo omongin kan. Gimana dengan saudara-saudara kita yang di daerah? Gimana dengan saudara-saudara kita yang memang Ekonominya ini memang waktu itu kan difasilitasi ya, Iya. secara puskesmas segala macam, tapi waktu itu kan dengar kan lama juga Iya. nunggunya proses segala Iya. macam gitu. Nah akhirnya kan bisa murah, Ya. kan gitu kan akhirnya bisa 275. Murah bukan gratis ya. Apakah murni karena apa ya, memang ada masukan dari bapak ya kan, Ya. sehingga jadi turun, Iya. atau apa gitu kan, kok bisa sih dari 1, sekian jadi 275? Jauh banget. Gitu. Jadi emang ya gue dilema ya, gue pasti mendukung ya program pemerintah ini karena ini kan Sama. memang pandemi. Sama, Gue betul. juga melakukan semua yang diwajibkan, Disaran protokol kesehatan. kalau lu mau Sama. acara mau apa kita harus PCR, tapi tetap ada memang pertanyaan-pertanyaan seperti lo Gue ngerasa gini ungkap sebagai itu. ini masyarakat Gitu. kok nggak adil banget. Ini apple to apple dinyatakan positif, ada kesalahan apalah mau CT-nya bodoh amat, gue nggak masalah ininya. Tapi di tempat yang sama nggak lo? Di tempat yang berbeda pembanding. Nah, Yang kualitasnya juga nggak jauh beda. ya cuma maksud gue kalau itu kan mungkin alasannya ya memang
bisa saja ya intinya mesin lah. Yang gue juga belum pernah dapet jawaban tuh, lu bandingin di tempat lo yang sebelumnya, karena rata-rata mereka pindah karena udah nggak percaya sama yang tempat itu. Ya, kita kan compare kan. Iya, makanya. Di rumah sakit A dicatat positif, kita ke rumah sakit rumah sakit BC yang kualitasnya sama. BC kok negatif. Iya, untuk BC aja duit keluar pribadi lo. Iya benar. Gue mau pembanding dimanapun, tapi digantiin pemerintah atau satgas gitu. Demen banget. Bener. Kerjaan lagi sulit, gue nggak tahu kalau masyarakat di luar sana yang lebih, ya Allah, tiba-tiba ada kesalahan, kontrak kita batal, kerja angus, duit sendiri. Iya. Tiba-tiba mereka ngakuin, oh ya kita ada kekeliruan ini, negatif. Ya udah. Nah, itu yang gue bilang. Diganti nih. Habis berapa lo? Menurut gue dengan kita bandingkan tempat yang lain, pasti yang pertama kali menyatakan tes kita juga dia tidak akan menganulir keputusannya karena, defense. Karena menurut mereka ya secara alat tes gue lu positif. Standarisasi yang dipakai apa? Nah itu yang kan tadi gue bilang, standarisasi yang gue dipakai tahu apa? sampai hari ini ya, lagi-lagi gue sosok yang dari dulu gue taat ya, dari zaman nggak ada kerjaan gue tetap PCR karena gue masih keluar rumah. Sama kewajiban gue dari harga 18 sampai 275 ya. Sekarang kalau ada Liga 1 emang dibayarin. Iya enak. Itu udah lebih enak. Tapi dari dulu pertanyaan gue juga kurang lebih sama malu, standarisasi itu sebenarnya yang dipakai mana? Karena sampai hari ini ya, intinya kan katanya di atas 35. Ya. Nah, tapi kan sekarang ada lab yang memang 38 itu lo udah aman. Ya. Tapi ada lab yang 40, betul, lo baru aman. Ya. Dan ada satu lab lagi yang 43. Ya. Lo baru aman. Artinya ketika CT lo di 38, ya. Di sini lo masih positif. Ya. Nah, di sini lo negatif. Standarisasinya apa? Kenapa tidak ada ketok palu standarisasi bahwa ya segini ya? Sama. Gitu loh, sama ya. Betul. Itu yang pertama. Kedua juga standarisasi alat dong. Ya. Nah, sebenarnya alat itu yang dipakai sebenarnya semua sama nggak sih? Betul. Atau beda-beda. Mereknya beda-beda. Ya. Gitu. Namanya kalau mereknya beda, satu merek aja kita ngomong sepatu lah. Ya. Kadang ada nggak yang lolos QC kan? Iya betul. Ini ya kurang ininya gitu. Ya, nah, apalagi kalau kita bicara alat kesehatan, alat brandnya beda-beda. Ya. Nah itu kan juga pertanyaan yang dari dulu udahlah tapi bukan segmen gua lah. Itu segmennya Tirta kali gitu loh, dokter Tirta ya. Tapi kita butuh karena gua sense of krisisnya juga. Betul, makanya ketika lo ini baru pertama kali gua mengungkapkan apa yang menjadi kalau orang stand up kan keresahan. Betul. Itu apa yang menjadi curiosity juga. Ini real kan? Kegelisahan, pertanyaan kita gitu. Itu masih sampai hari ini gua juga kok nggak ada ya standarisasi seperti itu. Segitu teman-teman yang ngalamin seperti lo, kehilangan kerjaan dan lain sebagainya. Itu gimana ya? Apa kompensasinya ke kita? Kompensasinya apa? Ya kan? Ini orang hukum soalnya nih. Seperti kayak gitu. Jadi karena memang kan ini terlalu sekarang mungkin udah enggak lah ya. Tadi bahasa lu. Dulu kan memang sangat sensitif kan. Ya. Bahwa udah lah penting ini kita cari yang sehat aja lah. Betul. Nah makin kesini ini kan mulai banyak yang kritis. Betul. Gitu loh. Bukan kritis karena ini memang masuk akal banget. Iya, dengan yang cuan. Pertanyaan yang seperti ya itu tadi ketidakseragaman dan lain sebagainya. Nah itu mungkin yang harus dipikirkan juga ya. Kalau gue lain nggak, misalnya kata tadi CT ya 38, 40, 43 gitu. Gue nggak pedulin itu banget ya pokoknya. Tapi ending akhirnya kadang dinyatakan di tempat A ini positif. Ya. Nah dan banyak kan gini kalau positif lu dapet CT-nya. Ya betul. Kalau negatif lu nggak ketahuan. Bener. Tapi kalau dibawa ke bandara misalnya, bisa dijelasin kok mas, ini maksudku ini positif, tapi tidak berpotensi menularkan. Speak-speaknya banyak. Tapi tetap positif. Bu, tetap aja kalau ke bandara gue mesti berantem dulu. Ini kalau nunjukin beginian mah, kan begitu istilahnya. Nah, ada ganti rugi nggak ketika ada pembanding? Ternyata negatif. Kemudian udah nyolok kita pembanding juga bayar sendiri, apa sendiri, kerugian kontrak banyak. Atau ya tadi cuman ya udah ini kan alat gua, maaf kali. Ya, menurut sampai hari ini sih kayaknya aturannya belum ada ya. Sementara kan alat kesehatan kan bayar jalan terus. Itu bisnis nggak sih? Industri nggak sih? Ya kalau bicara bisnisnya pasti ada bisnisnya. Kan ambil untung kan? Pasti ada bisnisnya karena gue juga punya temen yang jualan. Ketika langsung cepet melihat potensi itu sekarang ke situ juga ekonominya bagus lah. Ekonomi bagus. Tuh, teman gue juga yang memang dari awal di situ sekarang makin maju juga. Tuh. Ada juga gitu. Jadi kan kalau kita ngomong bisnisnya ya, itu sangat kan kita nyolok bayar. Itu sangat menggiurkan. Kalau dibayarin nggak apa-apa. Karena itu bahwa ada pernyataan memang di setiap saat lu colok itu bisa saja ada perbedaan di dalam tubuh lu. Itulah yang membuat
kayaknya kita akan menghadapi jawaban yang sama ketika kita menanyakan yang tadi gitu loh, bahwa ya gimana, gue nggak bisa kasih lo kompensasi dong, karena kan pada saat kondisi lo di Dodgers saat ini dengan yang nanti 2 jam lagi aja kan itu bisa berbeda gitu kan. Speak-speaknya begitu? Ya tetap nggak adil dong? Setahu gue jawabannya akan begitu, karena tidak adil nggak sih buat kita masyarakat lain juga yang ya tapi gue udah habis duit nih gitu. Iya, unless mungkin dia pengennya mungkin ada 2 lap coloknya bareng kali. Nah, di saat yang sama, ya kan? Ya. Ini lap 1, lap 2, ya. Lo colok saat itu juga, habis itu lo colok lagi. Ya. Nah, di situ ternyata hasilnya beda. Nah, itu mungkin itu lo bisa komplain ke yang satu tuh. Nah, tapi ketika lo cari pembanding di tempat yang lain, terus ada di jeda waktu, ya. Itu gua rasa jawabannya sangat kecil kemungkinan kalau kita bisa meminta kompensasi seperti itu. Tuh. Berarti ya sekali lagi nih gengs ya, ini baru Valen sama Ceper yang ngalamin. Gue nggak tahu kayak fenomena gunung es bahwa ke bawah sana masyarakat banyak yang mengalami gini. Ya. Tapi jawabannya ya menurut gue sih absurd. Tapi setahu gue lebih banyak lagi yang nggak kayak kita, lebih banyak lagi yang nggak PCR kayak kita. Lebih nggak PCR kita? Lebih banyak lagi. Karena gue kayak ketemu saudara-saudara gue aja, kalau kayak kita ya sebulan bisa katakanlah lebih dari 7 kali lah. Ya. Karena ada kerjaan PCR itu. Ya, terbang, kerjaan. Ya, mereka kayaknya dalam setahun waktu itu belum tentu lebih dari 7 kali juga. Kayaknya paling 2-3 kali namanya PCR. Iya. Kita justru yang memang ada kewajiban ini yang dipaksa oleh rajin kerjaan untuk ya. PCR. Betul. Itu setahu gua, karena gua juga siap di rumah yang antigen sendiri kan. Ya, ya. Jadi itu juga emang tiap berapa hari sekali gua sama anak-anak sama bini gua pasti kita sendiri gitu. Tapi ketika perlu tadi validasi ya. untuk terbang, ya, betul. Untuk masuk ke tempat-tempat tertentu, kerja segala, kan kita harus PCR. Jadi banyak menurut gua yang malah nggak PCR menurut gua. Kita di sini artinya gini, mendukung banget ya, kita senang gitu, tapi masalah kan nyolok-nyolok ini kan nggak gratis. Kalau disupport sama kantor enak, cuman ada hal-hal yang kita mesti bayar sendiri ya. Kemudian ada standarisasi yang berbeda, kerugian juga di individu kita ini yang ketahuan, yang nggak ketahuan itu bisa, itu tadi pertanyaan gue, bisa minta ganti nggak nih? Gue kan nggak bilang dipositifin ya. Gue nggak bilang gitu, tapi pembanding ini yaudah nih dirembes diganti, oh habis 1 juta 2 juta, wah sedang gue kalau kayak begitu. Tapi ya itu gue susah sih, secara dikaji secara hukum juga susah. Logika hukumnya gimana? Nggak bisa kan. Tapi kan simpel aja Len, ini buat keadilan juga ya, masuk akal gini, kan, make sense. Yang gue bilang tadi, dalam hukum kan ada proses pembuktian ya. Nah di sini proses pembuktiannya tidak masuk karena lo berada di tempat tes yang berbeda ya. Lo berada di jam yang berbeda saat lo melakukan tes, dan mungkin tadi alat yang berbeda, sehingga tidak ada standarisasi, tidak apple to apple untuk lu jadi bahan bukti lu bahwa yang ini lu lalai. Bisa dikatakan nggak ujung-ujungnya akhirnya dari pernyataan ini rakyat juga ya dong, kita mesti terima dong, ya udah sih nasib kita aja gitu, rugi duit, rugi apa gitu ya. Untuk melihat kondisi sekarang banyak yang malah menurut gue kalau emang nggak diwajibin mereka nggak itu kok, nggak mau PCR gitu ya. Justru problem ini banyak muncul ya kita rajin PCR. Begitu ya? Banyak, karena lu coba aja lu ke daerah-daerah. Ketika mereka emang demam segala macam, banyak yang udahlah di rumah aja, sampai sehat, nggak tahu tuh sebenarnya sakit apa gitu loh. Iya, banyak yang memang bisa pulih lagi, ya maaf banget ada juga mungkin yang akhirnya jadi krisis gitu kan. Dan kalau kejadian kayak kita gimana? Jawabannya jadi gitu dong, misalnya tadi dengan kasus tadi, ya udah terima lu aja, derita lo kali. Kalau ditanya sekarang dengan aturan yang ada seperti itu, ya iya kan. Ibnu Jamil mau berangkat ke Berlin, Jerman ya. Jerman. Sebenarnya kan ternyata dia udah berangkat 3 hari sebelumnya. Ya. Ternyata dia positif. Nah, tetap karena masih ditungguin klien, dia disuruh tiap hari pokoknya PCR. Ya. Untungnya dia 3 hari udah negatif, baru dia berangkat. Gitu loh. Kalau nggak angus semua tuh. Kalau nggak angus semua nggak jadi berangkat. Ya. Dan dia udah ditinggal yang udah duluan berangkat gitu loh. Tim yang lain. Iya. Ya. Tapi ketika di sana memang masih ada acaranya, dia masih ditunggu, makanya dia lakukan. Dia juga nggak ada gejala. Ya. Ini S2 tanpa dia gejala. nih. S2 dia. S2 nih, dia tanpa gejala. Dia tiap hari tes. Jadi kalau memang tadi pertanyaan balik lagi ke lu, kalau dia tidak mau tiap hari tes, ya dia pasti akhirnya batal. Ya udah kerjaan angus dong. Rugi, nggak bisa diapain. Aturannya begitu, itu kan. Jadi gini aja, lo kena pasti pembanding umpama, oh lo negatif, walaupun apple to apple rumah sakitnya,
yang ini positif negatif, ya udah lu terima aja udah nasib lo gitu ya. Tapi kalau setahu gue sekarang kalau ada pembanding yang tadi gue bilang, lu bisa coba appeal ke ini ya, ke Peduli Lindungi. Bahwa lu sudah tapi kan harinya berbeda tuh, jamnya udah beda lagi. Iya, memang boleh. Kemarin kan aturannya 2 kali PCR dalam 14 hari, Pak. Betul. Jadi 7 hari lu PCR sekali udah negatif, 7 hari kemudian lu tes lagi PCR udah negatif, lu udah jadi hijau di apps-nya. Nah sekarang kan katanya dalam 7 hari, 1 kali PCR aja sudah cukup. Nah mungkin dalam special case kayak Ibnu harus berangkat, mungkin dia bisa untuk menghubungi kontak center atau apanya bahwa dia sudah PCR lagi dan sudah negatif gitu. Bisa saja mungkin sekarang kayak gitu. Sehingga lu bisa diminta untuk di hijau lagi ininya gambar di special case di apps. Iya, kalau tidak special case katanya harus nunggu 7 hari PCR sekali udah tuh dia hijau lagi. Iya. Mungkin special case kita bisa karena pendesak, kita mau berangkat segala nih hasil gue udah negatif, tolong dong nih, karena sekarang kan ganjelnya di appsnya. Iya. Bukan lagi di surat lagi kan? Iya. Karena udah online. Iya. Apa udah online betul. Udah online. Sekarang aja kadang masuk restoran kan kalau lo ini dan sekarang langsung centang kan? Iya. Kalau dulu kan abis itu lu pencet tuh. Sekarang boleh langsung centang. Iya. Ada kan yang merah atau apa lo nggak boleh masuk. Mesti hijau ya. Mesti hijau. Nah, jadi memang nggak ngejawab juga ya hari ini kita diskusi soal ini ya. Ya memang sampai hari ini pun gua juga mencari jawabannya. Iya ya. Maksudnya gini, kita tetap nurut sama pemerintah, iya dong. Kita menjalankan apa protokol kesehatan, tapi ketika ada skip atau miss, tidak adanya standarisasi yang dipakai tadi. Jangan ada kalimat gini akhirnya ujung-ujungnya rakyat juga yang ininya loh. Kalau kita mesti nanggung. Lain kalau yaudah lo pembanding aja sana. Kita tanggung kok, kita ganti kata Pak RT, kata Pak Lurah, demen gue. Ya, ini seneng. Ya. Tapi ditanggung atau ya udah sih kok beda-beda derita lo atau begitu. Udah pekerjaan zaman sekarang sulit, ya dong. Ada ke skip tadi miskom tadi gitu, mesti nyolok-nyolok lagi kayak seolah udah jatuh ketiban tangga gitu. Ya. Dengan melihat kondisi sekarang harus gue bilang ya memang begitu, udah jatuh ketiban tangga dan kita harus terima. Iya sih gitu. Harus terima ya, iya dong, soalnya berarti boleh juga kalau akhirnya gue gak ada duit daripada begitu gue gak usah PCR deh, kecuali dibayarin gue mau, bukan berarti gak mau, beda. Oh iya, pilihannya kan gitu. Kalau emang lo yang gak sanggup kan emang ada fasilitas yang puskesmas ya, yang gratis ya. Cuma kan itu dulu kan nggak tahu sekarang, dulu kan lama proses keluarnya. Sekarang kan bisa sehari, bisa 6 jam. Disiapkan pembanding puskesmas. Bisa, ya dulu kan katanya yang memang kita nggak bisa bayar sendiri, kita bisa ke puskesmas. Tapi ya itu dengan 7-14 hari kemungkinan lu udah jadi bangkainya si virusnya, hasilnya baru keluar. Iya. Itu dulu kan kendalanya kan. Jadi emang ya begitulah. Ini greget gimana gitu ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang merasakan, terus mesti gimana gitu. Ya mudah-mudahan supaya win-win solution. Kalau gini kalau gue main kejadian. Kalau gue gue nggak rasa nggak win. Kalau gue murni sekarang ya. Kalau gue sih kemarin juga nih gue ngomong bukan karena gue masuk bini gue kemarin baru kena, anakku baru kena, teman-teman gue siaran juga pada baru kena. Jadi gue tahu banget dan gue tinggal nunggu kemarin tuh udah berpikir pasti gue kapan nih kenanya gitu. Tapi menurut gue narasi-narasi tentang ini meningkat lagi, ini itu lagi itu harus kita rubah menjadi ternyata sehat semua, maksudnya sehat lagi ternyata ini lebih cepat, betul, bisa pulih lagi, recovery lagi. Dan gua berharap kita nggak lama sama kayak Eropa, sebentar lagi udah akan menyatakan ini flu biasa, endemi ya, ini menjadi flu biasa dan itu bisa selama kita sudah vaksin betul. Booster masih ada, kita harus minta booster. Cepetan, ayo. Gua rasa kita udah harus siap ngadepin ini, Per. Tanpa rasa was-was lagi yang berlebihan. Betul. Was-was pasti tentu harus ada, tapi tanpa berlebihan dan aturan-aturan yang akhirnya malah tadi bingung, malah membuat kita makin susah untuk kerja. Berarti masih ada aturan-aturan yang membuat susah ya? Iya tadi yang seperti yang dari tadi kita bicarakan dong. Standarisasinya aja kita masih bingung. Maksudnya kewajiban-kewajiban ini semua menurut gua udah mulai harus kita peringan lah. Peringan lah bahwa ini bisa jadi ada. Pencegahannya udah kita lakukan semua. Ya. 3M udah kita jalankan. Protokol. Ya. Vaksin udah kita lakukan. Ya. Tapi memang kalau itu masih ada mau apa?
Iya. DBD nggak pernah hilang. Betul. Tipes nggak pernah hilang. Benar. Gitu loh. Nggak akan pernah bisa kita nih nol. Ya. Pandemi jadi endemi kan namanya gitu ya? Penyakit ini jadi udah ada di dunia ini. Ya udah sih gitu Itu ya. nggak mungkin lagi bisa nol. Tapi dengan kita melakukan tetap menjaga 3M itu, kita udah vaksin. Sebenarnya kan kalau gue gregetan itu siapa lagi dong? Udah dong gitu. Ya. Main Delta, Omicron. Iya, gue bilang udahlah. Variannya Kita mulai ini lagi karena ya yang gue lihat kan waktu itu kan di Eropa juga parah kan. Ya. Tapi kan sekarang mereka Yaudah. bisa hidup bareng. Betul. Seperti itu gitu. Cuma kan kita kadang-kadang gue termasuk yang gregetan loh. Mungkin orang tua yang nonton di sini mungkin nggak yang setuju ya. Gue tuh yang gregetan anak-anak gue nggak bisa sekolah. Anakku juga sama. Gitu loh. Tapi ternyata pada saat dicoba waktu itu sekolah, Iya. isi kelas anak gue lebih banyak orang tua yang memang tetap anaknya nggak mau disuruh datang. Iya. Jadi gue mikir kayak PPM gitu gue ya? minoritas juga berarti. Gue Iya. pikir udah banyak orang tua yang kayak gue yang ada kemungkinan anak-anak kita juga amit-amit lah ya bisa mungkin kena juga, tapi gue tetap lebih butuh anak gue bersosialisasi lagi dengan manusia. Bener, main Gitu ya. loh. Resiko dulu gue jadi keinget dulu resiko gue gelayutan naik angkot, Iya. resiko gue di bis, Iya. resiko gue dipalak orang, tetap ada resiko kan. Iya betul. Gitu loh. Betul. Nah, sampai kapan anak-anak gue ketemu teman sekelasnya, gurunya online, Iya. dia nggak punya gini. Toh sekarang udah terbukti yang paling sekarang di harus dimiliki orang kan lebih ke interpersonal skill, Iya, benar. soft skills daripada secara materi. Iya, benar. Nah, sekarang anak-anak gua, terutama yang kedua sama yang ketiga, akhirnya dia ketemu orang lain tuh minderan, Kaku. Usia berapa? kaku. Loh, anak gua pas pertama kali pandemi itu masuk kelas 1. Jadi sekarang kelas udah 2 tahun. Hah? Ketemu teman sekolah sama gurunya Ya. baru sekali pas kemarin sempat dibolehin ke sekolah. Dan itu juga kayaknya dia kiku. Ya kikuk lah, orang selama ini ngelihat di Laptop online apa ya? Online ya. teman-teman media juga kadang-kadang kan Iya. ketika kira naik hari ini sekian gini ya, ada ternyata orang tua yang masih jangan anak gua nggak usah sekolahin lagi. Iya. Kalau gua anytime nih hari ini pemerintah bilang yang mau sekolah silakan sekolah, yang masih online anak gua pasti gua suruh sekolah. Pasti tetap gua suruh. Khawatir pasti sama gitu Sama, kan. tapi tetap gua suruh sekolah. Bedain dulu dipalak. Gitu. Iya. Ini versi yang berbeda aja gitu. Gue udah bilang sama anak-anak gue, lu jalanin protokol kesehatan. Kalau enggak pasti gue marahin lu. Iya. Emang masih pakai masker segala lu pakai. Iya. Ya, terus kemudian lu udah vaksin kan? Udah. Lu harus hadepin itu, gue bilang anak-anak gue. Iya. Dan gue yakin badan lu kuat. Gue bilang. Jadi kalaupun amit-amit lah lu kena, itu demam yang harus lu hadapin. Karena akhirnya anak gue yang paling kecil kan udah kena sama bini gue. Anak gue yang pertama dan kedua malah sampai hari ini juga puji Tuhan nggak kena, belum kena gitu. Tapi maksud gue yakin lah itu kan semua daya tahan tubuh. Iya. Kan? Iya. Kita kasih mereka anak-anak kita yang juga cukup gizi dan lain sebagainya. Tinggal ini mereka butuh sosialisasi lagi dengan teman-temannya, bos. Makanya akhirnya sekarang gue sekolahin Main bola ya. gitu-gitu ya. Nah, anak gua kalau main bola, anak gua 6 tahun sama 4 tahun sekarang cowok-cowok. Itu anak yang tumbuh dalam era pandemi kita kan. Yaudah kita main bola, gua aja ke lapangan, lumayan soalnya pinggir lapangan terserah. Yang penting bisa bertemu teman lagi. Girang dia main layangan terserah deh lu. Bener, karena gua kan orang yang memang pengennya lo kenal banyak orang, lo Sosialisasi. lo bisa bergaul dengan siapapun orang-orang itu. Kemarin gua ketemu di hotel, ada satu anak kelas 1 SMP ternyata. Gua tanya, cara jawabnya tuh kayak dewasa gitu. Gua bilang sama anak gua pengen lo tuh nanti jadi anak yang kayak dia lo. Yang ditanya orang asing pun, lo bisa jawab dengan sopan, lo bisa nyambung, tapi lo juga tahu dia tuh bukan orang terdekat kita sehingga tahu juga mana yang perlu kita omongin, mana yang enggak. Gue bilang gitu. Kalau sekarang begitu rame, main handphone. Nah, ntar mulai lihat handphone lagi, mulai apa lagi. Dia. Gitu, ayo dong, terutama Pak Nadiem ya kan. Sekolah diinin lagi lah. Kapan lagi kita hidup dengan ketakutan seperti ini? Anak-anak gua harus sekolah dan emaknya tuh stres kalau anaknya di rumah terus. Iya ya. Kesian. Bener. Dia harus ngurusin anak yang paling kecil, 1-2 dikit-dikit emaknya, dan banyak sekarang yang lebih heboh orang tuanya. Apa itu? Kalau lagi ulangan, dia harus ikut diinjek-injek tuh kalau nggak bisa jawab tuh. Tapi kan nggak kelihatan di kamera. Iya betul. Aku marahin tuh bini gua pokoknya. Dia nggak bisa, biarin dia nggak bisa dulu. Jangan malah gitu-gituin. Karena beda dong, lu jelasin langsung dijitak di kelas. Iya. Sama lu diomongin di online gitu ya, betul gitu. Terus gue bilang kalau dia jelek nggak apa-apa, dia tetap jelek, gue bilang. Karena ini kejadian luar biasa dan lu nggak usah bantuin cari dia jawaban, gue bilang. Udah. Dan kalau dia nggak bisa, bilang nggak bisa.
Gua nggak, maksudnya gini, kasar dia nggak naik kelas pun bagi gua nggak masalah. Yang penting dia jujur, yang penting dia memang melakukan yang dia bisa. Karena bukan salah di dia, gua bilang. Gak taunya gua aneh. Ternyata kata bini gua, apaan itu yang berambisi itu banyak banget orang tuanya. Jadi gua juga nggak mau dong anak gua gini. Gua bilang, ya itu anak mereka, biarin. Anak gua biarin aja dulu. Biarin. Di ibu stres. Gue inget sama. Ibu stres. Sama siaran gue Melani Putri ya, Mel. Mel baru ini ya? Nikah Melani. Ya. Kan anaknya juga ada. Tapi ini kok jadi parenting ya, guys? Jadi belajar online enggak? Ini kan dampak-dampak pandemi. Ini kamu mau digantian enggak? Aduh, ceker. Kuat ya, Mak. Buset. Dampak dari pandemi memang lebih parah. Calling kita ini kagak mulai-mulai. Nah, gua habis syuting sama dia, gua pulang ah. Makasih banget ya. Silakan balik ke Anda lagi. Mudah-mudahan ada pihak terkait masalah Covid bisa lebih jelas. Iya. Sama gue terakhir, Ber. Gue akhirnya bini gue banyak perbedaan sama dia. Tapi untuk kita jangan kita harus taat, tapi kita nggak boleh takut. Ya. Itu tuh akhirnya dari dulu bini gue lah pelopornya di sekolah. Ya. Anya yang ketika diizinkan ya. Kita udah ke Bali, kita udah pergi ke mall. Iya, iya. Pada sudah boleh ya, Ya, kan ya. ada aturan-aturan tuh. Ya. Kita udah kemana, kita udah ke luar negeri. Iya. Jadi keluar negeri belum, keluar kota. Iya. Jadi akhirnya kayak gue, bini gue emang udah yang dicita-citakan itu, kita udah harus menerima dan hidup bersama-sama dengan Ya udah adanya apa C19 itu gitu loh. Dan ya gue kemarin shocknya pas bini gue mana gue kena. Apakah dia akhirnya bilang gini, ternyata emang yang bener tuh yang teman-teman gue nih, ini gara-gara gue itu baru pulang dari Medan makanya dia kena. Iya. Nggak taunya apa? Habis dia sehat nih masih sama. Udahlah, maksud gue, akhirnya yang udah ngalamin pun tetap sama bahwa udahlah kita nggak boleh terlalu gini. Sekarang tetap normal lagi, udah gue ajak pergi lagi mau, ini mau. Jadi, wah, ini nih cocok berarti. Maksud gue ternyata selama ini bukan cuma karena kita belum ada yang kena makanya berani ngomong begini. Iya. Ternyata pas bini gue dan anak gue kena pun kemarin udah ke PI Mall lagi, udah main bowling lagi, udahlah. Gitu. Kita jaga, ya kalau kena ya amit-amit lah. Iya. Tinggal kita bagaimana supaya kita bisa pulih lagi kan. Dan vaksin itu Ya. makanya vaksin lah kalian. Karena kan terbukti sekarang yang cepat sembuh itu kan yang udah vaksin. Benar. Nah kalau belum vaksin ya suka-suka dah. Ya. Ya lu pada mau ngapain emang bandel lu. Benar. Gitu. Lu berapa kali udah vaksin? Booster dong. Oh, 3 kan? kali. 3 kali. Pfizer terakhir. Iya. Sama. Lu tau gak gue berapa kali? Udah, Ada 3 kali aja. 3 kali. 3 kali aja. Lu 16 joki. Udah 3 kali aja. Valen joki vaksin. Parah nih. Kagak. Oh, dia ngomong cuma 3. Jujur lu berapa? 7 lu. 3. Pokoknya gue taat pokoknya. Gue taat ya. Gua taat. Tapi kelebihan lu dari Disuruh mana? booster pokoknya gue taat. Tapi lu kelebihan lu. Kagak. Lu kelebihan. Vaksin, joki vaksin. Kacau nih ya. Ya udah, pokoknya sekarang balik ke Anda. Semoga sehat selalu. Jawaban ada di Anda, tetap jaga kesehatan ya. Valentino, terima kasih. Terima kasih. Lu tadi lu ngomongin presenter lu. Joki ini kacau dah. Makasih ya, Mbak.